Apakah benar hidup sendiri di usia senja pasti membuat seorang lansia cepat sakit dan merasa kesepian? Pertanyaan ini sering muncul di benak banyak orang, terutama Anda yang saat ini sudah memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Tidak sedikit pula keluarga yang merasa khawatir ketika orang tuanya memilih hidup sendiri setelah sekian tahun, entah karena pasangannya sudah tiada atau karena alasan pribadi. Namun, fakta ilmiah justru menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Hidup sendiri di usia tua tidak selalu buruk, bahkan bisa menjadi kunci untuk tetap sehat, bahagia, dan panjang umur. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata dari Ibu Rukmini, seorang lansia berusia 74 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Setelah suaminya meninggal 10 tahun lalu, banyak tetangga dan kerabat yang khawatir beliau akan jatuh sakit karena hidup seorang diri. Namun yang terjadi justru sebaliknya, beliau masih aktif jalan kaki setiap pagi sejauh 3.000 langkah, rajin merawat tanaman di halaman rumahnya, dan bahkan rutin ikut kegiatan membaca Al-Quran di masjid dekat rumah. Saya merasa lebih tenang, lebih mandiri, dan justru tidak terlalu banyak beban pikiran, ujar Ibu Rukmini. Kisahnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Jepang, negara dengan rata-rata usia harapan hidup tertinggi di dunia. Studi tersebut menemukan bahwa lansia yang menjaga kemandirian justru memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang lebih stabil dibanding mereka yang terlalu bergantung pada orang lain. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa hidup sendiri justru menambah kesehatan? Jawabannya terletak pada gaya hidup. Ketika seorang lansia hidup mandiri, ia cenderung lebih teratur dalam menjaga kebiasaan sehari-hari. Ia tahu kapan harus tidur cukup, bagaimana cara mengatur makanan agar tidak berlebihan, serta kapan waktunya bergerak agar tubuh tetap bugar. Hidup mandiri juga melatih otak untuk tetap aktif, karena setiap keputusan, mulai dari apa yang akan dimakan, kapan harus minum obat, hingga bagaimana cara menjaga rumah, menjadi tanggung jawab pribadi. Dan penelitian dalam bidang psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak yang terus dilatih dalam pengambilan keputusan bisa lebih tahan terhadap risiko demensia dan Alzheimer. Namun tentu saja, ada tantangan yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang beranggapan bahwa kesepian akan selalu menghantui lansia yang hidup sendirian. Benarkah demikian? Data medis justru memperlihatkan hal yang lebih kompleks. Kesepian memang bisa berdampak buruk pada kesehatan, misalnya meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan mempercepat penurunan fungsi imun. Tapi yang menarik, kesepian tidak otomatis datang hanya karena seseorang tinggal sendiri. Kesepian muncul ketika seseorang kehilangan tujuan, merasa tidak berguna, atau tidak memiliki hubungan sosial yang berarti. Sebaliknya, jika seorang lansia tetap memiliki aktivitas, komunitas, atau tujuan hidup yang jelas, maka hidup sendiri bisa menjadi jalan menuju ketenangan batin dan kesehatan yang lebih baik. Bayangkan jika Anda di usia 70 tahun masih bisa bangun pagi dengan semangat, menyiapkan segelas air hangat untuk diminum, lalu berjalan pelan di halaman rumah sambil merasakan sinar matahari pagi menyentuh kulit. Itu adalah bentuk sederhana dari kebahagiaan lansia mandiri. Hidup memang tidak lagi dipenuhi hiruk-pikuk seperti saat muda, tapi justru dalam ketenangan itu tubuh dan jiwa mendapatkan kekuatannya. Dan di video ini, kita akan membongkar 5 rahasia ilmiah yang membuat lansia bisa tetap sehat, bahagia, dan panjang umur meski hidup sendiri di usia senja. Dari pola makan yang wajib dijaga, aktivitas ringan yang bisa dilakukan meski hanya di dalam rumah, hingga bagaimana cara menjaga pikiran tetap positif agar stres tidak mudah datang. Jadi, tetap bersama saya sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan di sini mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap hidup di usia tua. Siapa tahu, setelah menonton video ini, Anda akan menyadari bahwa hidup sendiri bukan berarti kesepian, melainkan kesempatan untuk menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Rahasia 1. Pola makan kesehatan fisik lansia. Salah satu rahasia utama lansia tetap sehat meski hidup sendiri adalah pola makan yang sederhana, seimbang, dan teratur. Ketika tinggal bersama keluarga besar, terkadang seorang lansia harus menyesuaikan diri dengan menu orang lain di rumah. Akibatnya, makanan yang dikonsumsi seringkali terlalu berminyak, terlalu asin, atau terlalu manis. Namun,
Ketika hidup mandiri, seorang lansia justru bisa lebih leluasa mengatur makanan sesuai kebutuhan tubuhnya. Pola makan inilah yang menjadi fondasi kesehatan, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Mari kita lihat kisah nyata Pak Suyanto, seorang pria berusia 72 tahun dari Malang, Jawa Timur. Setelah istrinya wafat 5 tahun lalu, beliau tinggal sendiri di rumah sederhana. Banyak anak dan tetangganya yang khawatir ia akan kesulitan menjaga kesehatan. Namun yang mengejutkan, kondisi fisiknya justru lebih bugar. Rahasianya sederhana, setiap pagi, Pak Suyanto selalu minum air hangat sebelum sarapan, lalu mengonsumsi nasi merah dalam porsi kecil dengan lauk sayuran dan ikan kukus. Ia mengurangi gorengan, membatasi gula, dan memastikan dirinya makan cukup buah setiap hari. Saya merasa lebih ringan, tidak cepat lelah, dan jarang sakit. Hidup sendiri membuat saya bisa memilih makanan yang benar-benar sesuai kebutuhan, bukan sekadar ikut selera orang lain, ungkapnya. Cerita ini sejalan dengan rekomendasi banyak dokter gizi. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Healthy Aging, lansia yang mengatur pola makan rendah garam, rendah gula, dan tinggi serat memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, penyakit yang sering muncul setelah usia 60 tahun. Bahkan, studi lain di Jepang menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan berbasis ikan, sayuran segar, dan teh hijau bisa hidup lebih panjang hingga rata-rata 5 tahun dibanding mereka yang sering makan makanan cepat saji atau olahan berlebihan. Pola makan sehat tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental. Ketika tubuh mendapat asupan gizi yang cukup, otak bekerja lebih optimal. Misalnya, asam lemak omega-3 yang banyak terdapat pada ikan laut berperan dalam menjaga daya ingat dan mengurangi risiko depresi. Begitu pula sayuran hijau yang kaya antioksidan membantu melindungi sel otak dari kerusakan akibat penuaan. Jadi, bisa kita lihat bagaimana cara sederhana seperti memilih makanan sehat bisa memberi manfaat besar pada kesehatan fisik dan mental seorang lansia. Namun, tentu ada tantangan tersendiri. Beberapa lansia yang hidup sendiri sering merasa malas menyiapkan makanan, lalu akhirnya memilih makan mie instan atau makanan cepat saji. Padahal, kebiasaan ini bisa berbahaya. Data dari World Health Organization, WHO, mencatat bahwa malnutrisi pada lansia seringkali bukan karena tidak ada makanan, melainkan karena mereka tidak disiplin atau tidak sempat mengatur pola makan dengan benar. Oleh karena itu, Anda yang saat ini sudah memasuki usia senja harus lebih sadar bahwa makanan bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal menjaga kualitas hidup agar tetap sehat dan panjang umur. Bagaimana cara sederhana untuk memastikan pola makan sehat tetap terjaga meski tinggal sendiri? Ada beberapa langkah kecil yang bisa dilakukan. Pertama, buat jadwal makan harian dengan porsi kecil tapi sering. Kedua, pastikan setiap kali makan ada kombinasi karbohidrat sehat, protein, dan sayuran. Ketiga, kurangi makanan olahan berlebihan, perbanyak minum air putih, dan batasi kopi atau teh berlebihan yang bisa memengaruhi kualitas tidur. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan konsisten, maka tubuh akan terasa lebih ringan, kaki tidak mudah pegal, dan stamina tetap terjaga. Hidup sendiri di usia senja bukan berarti Anda tidak bisa menikmati makanan sehat dan lezat. Justru sebaliknya, hidup mandiri memberi kesempatan untuk benar-benar mendengarkan kebutuhan tubuh. Setiap kali Anda memilih makanan sehat, sebetulnya Anda sedang memperpanjang umur dan memberi hadiah terbaik untuk diri sendiri. Dan itulah mengapa pola makan yang tepat menjadi alasan pertama mengapa banyak lansia bisa tetap sehat dan bahagia meski hidup seorang diri. Rahasia 2, aktivitas ringan gerak fisik lansia. Selain pola makan, rahasia kedua yang membuat lansia tetap sehat meski hidup sendiri adalah aktivitas fisik ringan yang teratur. Jangan salah, meski usia sudah melewati 60 atau 70 tahun, tubuh tetap membutuhkan gerakan agar otot, tulang, dan sendi tetap kuat. Bahkan, penelitian dalam American Journal of Preventive Medicine menyebutkan bahwa lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, peregangan, atau berkebun,
memiliki risiko 30% lebih rendah mengalami penyakit kronis dibandingkan dengan lansia yang pasif. Mari kita lihat kisah nyata Pak Idris, seorang pria berusia 76 tahun yang tinggal di Bandung. Setelah istrinya meninggal, beliau memilih hidup sendiri di rumahnya. Banyak orang mengira beliau akan cepat sakit karena kesepian. Tapi siapa sangka, justru dengan hidup sendiri, Pak Idris lebih disiplin menjaga aktivitas hariannya. Setiap pagi, ia berjalan kaki di sekitar kompleks sejauh 2000 langkah. Siangnya, ia menyapu halaman rumah sambil bersenandung kecil. Kadang sore hari, ia ikut senam lansia di balai RW. Hasilnya luar biasa, meski usianya hampir 80 tahun, ia masih bisa berjalan tegap tanpa tongkat, jarang sakit, dan wajahnya selalu terlihat segar. Kaki harus digerakkan, badan harus dipaksa bergerak. Kalau diam saja, badan cepat rusak, katanya sambil tersenyum. Cerita ini bukan sekadar anekdot. Sebuah penelitian besar dari Harvard Th Chan School of Public Health membuktikan bahwa lansia yang berjalan kaki minimal 30 menit sehari mengalami peningkatan fungsi jantung, peredaran darah lebih lancar, dan kualitas tidur yang lebih baik. Bahkan, ada temuan menarik, lansia yang aktif bergerak punya risiko demensia lebih rendah, karena aktivitas fisik terbukti meningkatkan aliran darah ke otak. Dengan kata lain, gerakan kecil bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan fisik dan mental. Hidup sendiri justru sering membuat lansia lebih bebas mengatur aktivitasnya. Anda tidak harus menunggu orang lain untuk menemani jalan kaki. Anda bisa memilih sendiri kapan waktu terbaik untuk bergerak. Misalnya, setelah minum air hangat di pagi hari, lakukan peregangan ringan sambil menggerakkan tangan dan kaki. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan pelan mengelilingi rumah atau melakukan gerakan sederhana seperti duduk berdiri dari kursi sebanyak 10 kali. Aktivitas ini membantu memperkuat otot paha dan lutut, sehingga risiko jatuh bisa lebih rendah. Tentu ada tantangan. Beberapa lansia sering berkata, "Saya cepat capek kalau jalan jauh," atau "Kaki saya sering pegal." Wajar, karena usia memang membawa perubahan pada tubuh. Tapi justru karena itulah aktivitas ringan wajib dilakukan. Jika Anda berhenti bergerak, otot akan semakin lemah, tulang makin rapuh, dan kaki menjadi lebih kaku. Dokter geriatri bahkan sering mengingatkan, lebih baik bergerak pelan setiap hari daripada tidak bergerak sama sekali. Bagaimana cara sederhana agar aktivitas tetap konsisten? Pertama, buat rutinitas kecil, jalan kaki setiap pagi selama 10-15 menit. Kedua, lakukan kegiatan rumah tangga yang ringan seperti menyapu, mengepel, atau berkebun. Ketiga, jika memungkinkan, ikutlah kegiatan senam lansia di lingkungan sekitar. Aktivitas seperti ini bukan hanya menguatkan tubuh, tapi juga menambah interaksi sosial yang sehat. Ingat, gerakan sederhana bisa menjadi kunci untuk memperpanjang usia dan membuat hidup lebih berkualitas. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang masih menyimak hingga di sini. Apakah Anda setuju bahwa aktivitas ringan bisa membuat hidup lansia lebih sehat meski tinggal sendiri? Jika iya, tuliskan di kolom komentar dengan mengetik kata nomor 2. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak sahabat seusia kita yang tahu betapa berharganya menjaga kesehatan dengan cara sederhana. Rahasia 3, kesehatan finansial rasa aman lansia. Selain pola makan sehat dan aktivitas fisik ringan, ada satu hal yang tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan lansia yang hidup sendiri, kesehatan finansial. Percaya atau tidak, rasa aman secara ekonomi sangat berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental seseorang di usia senja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres akibat masalah keuangan bisa memicu penyakit seperti hipertensi, gangguan tidur, hingga depresi. Sebaliknya, jika seorang lansia merasa cukup secara finansial, hidupnya cenderung lebih tenang, emosi lebih stabil, dan daya tahan tubuh pun lebih baik. Mari kita ambil contoh nyata dari Ibu Ratna, seorang janda berusia 68 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Setelah suaminya meninggal, ia memilih tetap hidup mandiri di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Awalnya, anak-anaknya khawatir, bagaimana Ibu Ratna bisa hidup sendiri dengan kondisi pensiunan yang terbatas? Namun ternyata,
Karena ia sudah terbiasa menabung sejak masih bekerja sebagai guru, ditambah dengan kebiasaan hidup sederhana, Ibu Ratna mampu mengelola keuangannya dengan baik. Ia tidak bergantung sepenuhnya pada anak-anak, dan hal ini justru membuatnya merasa lebih berharga dan mandiri. Saya cukup makan seadanya, tidak boros, tapi hati tenang karena tidak merepotkan anak-anak. Itu membuat saya lebih bahagia, katanya sambil tersenyum. Cerita Ibu Ratna ini sejalan dengan temuan American Psychological Association, APA, yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama stres pada lansia adalah ketidakstabilan finansial. Bahkan, menurut survei di Indonesia oleh Lembaga Demografi UI, sekitar 40% lansia yang merasa hidupnya penuh tekanan ternyata mengalami masalah keuangan, baik karena tidak ada tabungan, utang, maupun bergantung penuh pada anak. Padahal, stres kronis bisa melemahkan sistem imun, membuat tekanan darah naik, dan mempercepat penuaan sel. Dengan kata lain, kesehatan finansial adalah bagian dari kesehatan tubuh itu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa di usia senja, kebutuhan hidup harus serba besar. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Lansia yang hidup sendiri bisa berlatih mengatur keuangan lebih efisien. Misalnya, dengan membuat catatan belanja bulanan, memprioritaskan makanan sehat yang terjangkau seperti sayuran, tempe, dan ikan, serta mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Dokter spesialis geriatri bahkan sering menyarankan agar lansia tidak terlalu boros membeli suplemen atau obat-obatan tanpa resep, karena kadang lebih penting menjaga pola makan seimbang dan gaya hidup sehat dibanding mengandalkan produk mahal. Selain itu, ada juga aspek rasa aman. Bagi lansia, rasa aman finansial berarti tidak khawatir jika suatu hari harus berobat atau menghadapi kondisi darurat. Inilah sebabnya banyak ahli merekomendasikan lansia untuk memiliki tabungan kesehatan atau ikut program jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS. Dengan adanya perlindungan finansial ini, rasa cemas bisa berkurang, dan ketenangan hidup lebih mudah dicapai. Anda bisa membayangkan bagaimana hati menjadi lebih damai jika tahu bahwa kebutuhan dasar, makanan, obat, tempat tinggal, sudah cukup terjamin. Di beberapa negara maju, ada konsep yang disebut Financial Wellness for Seniors, yang intinya adalah membimbing lansia agar bisa menikmati masa tua tanpa beban keuangan. Konsep ini semakin relevan di Indonesia, di mana jumlah lansia semakin meningkat setiap tahun. Bayangkan, menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025 jumlah lansia di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 11% dari total populasi. Artinya, semakin banyak orang tua yang perlu menyiapkan diri agar tidak hanya sehat fisik, tetapi juga sehat finansial. Dengan demikian, jelaslah bahwa menjaga kesehatan finansial sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik. Hidup sederhana, mengatur belanja dengan bijak, dan menyiapkan tabungan darurat bisa membuat lansia lebih percaya diri dalam menjalani hari-hari. Dan yang terpenting, lansia yang merasa aman secara finansial biasanya lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih sedikit mengalami gangguan kesehatan. Rahasia 4, spiritualitas, makna hidup. Ada satu alasan mendasar mengapa banyak lansia tetap sehat, bahagia, dan bebas stres meski hidup sendiri di usia senja, yaitu spiritualitas dan makna hidup. Setelah melewati puluhan tahun penuh pengalaman, dari membesarkan anak, bekerja keras, hingga menghadapi kehilangan, banyak lansia menemukan bahwa ketenangan sejati tidak selalu datang dari pasangan atau harta benda, melainkan dari kedekatan dengan Tuhan dan rasa syukur atas hidup yang sudah dijalani. Mari kita lihat kisah nyata dari Pak Suyono, seorang pria berusia 74 tahun yang tinggal di Solo. Setelah istrinya meninggal 10 tahun lalu, ia memutuskan tetap tinggal di rumahnya seorang diri. Banyak tetangga awalnya khawatir ia akan merasa kesepian. Namun justru sebaliknya, Pak Suyono terlihat lebih damai dan tenang. Rahasianya? Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia meluangkan waktu 30 menit untuk berdoa dan membaca kitab suci. Siangnya, ia sering menghadiri pengajian di masjid dekat rumah, atau sekadar duduk di serambi sambil merenungkan perjalanan hidupnya. Saya sadar, hidup ini singkat. Apa yang penting adalah bagaimana saya mengisinya dengan ibadah, syukur, dan membantu orang lain,
ujarnya dengan tatapan teduh. Cerita Pak Suyono sejalan dengan banyak penelitian ilmiah. Sebuah studi dari Journal of Gerontology menemukan bahwa lansia yang memiliki keterikatan spiritual lebih kuat, entah melalui doa, meditasi, atau kegiatan keagamaan, terbukti memiliki tingkat stres yang lebih rendah, kualitas tidur yang lebih baik, serta lebih jarang mengalami depresi. Bahkan, penelitian lain dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa keterlibatan rutin dalam kegiatan keagamaan dapat menurunkan risiko kematian dini hingga 33%. Angka ini cukup mencengangkan, menunjukkan bahwa spiritualitas memang berperan nyata dalam memperpanjang usia dan menjaga kesehatan. Bagi lansia yang hidup sendiri, spiritualitas juga memberi makna baru. Anda tidak lagi sibuk dengan hiruk-pikuk rumah tangga, sehingga punya lebih banyak waktu untuk merenung, memperdalam hubungan dengan Tuhan, dan menemukan ketenangan batin. Hal ini penting, karena banyak lansia yang merasa cemas tentang masa depan atau takut menghadapi kematian. Dengan kekuatan spiritual, rasa cemas itu bisa berubah menjadi rasa damai, bahkan harapan. Selain itu, spiritualitas sering membawa lansia pada kegiatan sosial yang penuh makna. Misalnya, ikut kegiatan di tempat ibadah, menjadi relawan di panti asuhan, atau sekadar memberi nasihat bijak kepada anak-anak muda di sekitar rumah. Aktivitas ini tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga memperkuat perasaan bahwa hidup masih berarti. Dengan kata lain, spiritualitas membantu lansia merasa tetap dibutuhkan, meski hidup seorang diri. Menariknya, aspek spiritual ini seringkali memberi efek domino pada kesehatan fisik. Rasa damai batin menurunkan tekanan darah, mengurangi hormon stres seperti kortisol, dan memperkuat sistem imun. Itulah sebabnya dokter sering menekankan bahwa kesehatan tidak hanya soal makanan dan olahraga, tetapi juga soal pikiran dan jiwa. Jika hati tenang, tubuh pun ikut sehat. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang masih setia menyimak hingga di sini. Apakah Anda percaya bahwa spiritualitas dan rasa syukur bisa menjadi kunci kesehatan lansia yang hidup sendiri? Jika iya, silakan tulis di kolom komentar dengan mengetik nomor 4. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, supaya lebih banyak saudara kita sesama lansia yang menemukan makna hidup sejati di usia senja. Rahasia 5. Otonomi, kemandirian lansia. Salah satu rahasia mengapa banyak lansia tetap sehat, bahagia, dan bebas stres meski hidup sendiri di usia senja adalah otonomi dan kemandirian. Ketika seseorang memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun, seringkali ada kekhawatiran dari anak atau keluarga, apakah orang tua bisa mengurus dirinya sendiri? Apakah mereka tidak sebaiknya tinggal bersama anak-anak? Kekhawatiran itu wajar. Namun faktanya, banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap mandiri dalam mengatur hidup sehari-hari justru memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibanding mereka yang sepenuhnya bergantung pada orang lain. Mari kita ambil contoh dari pengalaman nyata Pak Herman, pria berusia 72 tahun yang tinggal di Bandung. Setelah istrinya wafat, ia memilih tetap tinggal di rumahnya sendiri. Anak-anaknya sempat menentang, karena khawatir ayah mereka kesepian atau tidak sanggup mengurus diri. Tetapi Pak Herman membuktikan sebaliknya. Ia punya rutinitas harian yang sederhana, bangun pagi, menyapu halaman, memasak sarapan sederhana, lalu berjalan kaki sejauh 1 kilometer ke warung untuk membeli sayur. Aktivitas kecil itu ternyata membuat tubuhnya tetap bugar, pikirannya jernih, dan yang terpenting, ia merasa hidupnya masih berarti. Kalau semua diurus anak, kaki saya bisa makin kaku. Tapi kalau saya bergerak sendiri, saya merasa lebih sehat dan tidak cepat pikun, katanya sambil tertawa. Cerita Pak Herman ini sejalan dengan temuan World Health Organization, WHO, yang menyebutkan bahwa lansia yang tetap mandiri dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari makan, berjalan, hingga mengurus rumah tangga ringan, memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau demensia. Aktivitas mandiri memaksa otak tetap aktif, tubuh tetap bergerak, dan hati merasa lebih berdaya. Sebaliknya, jika terlalu bergantung pada orang lain, lansia lebih rentan mengalami depresi, perasaan tidak berguna, dan akhirnya kesehatan fisik pun ikut menurun.
Otonomi juga memberi lansia rasa kontrol atas hidupnya. Bayangkan, di usia 70 tahun, Anda masih bisa memutuskan apa yang ingin dimakan hari ini, kapan ingin tidur, atau bagaimana cara menghabiskan waktu. Kebebasan sederhana ini ternyata sangat berharga. Menurut riset dari National Institute on Aging, rasa memiliki kendali atas hidup berhubungan langsung dengan umur panjang dan kesehatan mental yang lebih baik. Lansia yang masih bisa menentukan pilihan hidupnya, sekecil apapun, cenderung lebih bahagia dibanding mereka yang semua keputusannya ditentukan orang lain. Selain itu, kemandirian tidak berarti harus melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan. Kemandirian lebih kepada menjaga keseimbangan, tahu kapan bisa mengurus diri sendiri, dan kapan harus meminta bantuan. Misalnya, lansia mungkin masih bisa memasak, mencuci pakaian, atau berjalan kaki, tetapi jika ada pekerjaan berat seperti memperbaiki atap rumah, tentu lebih baik meminta bantuan orang lain. Dengan cara ini, lansia tetap mandiri tanpa mempertaruhkan keselamatan. Penting juga untuk memahami bahwa kemandirian lansia membawa manfaat bagi anak-anaknya. Anak tidak selalu dibebani rasa bersalah atau khawatir berlebihan, sementara lansia merasa tidak menjadi beban. Hubungan pun jadi lebih harmonis. Banyak dokter geriatri menekankan bahwa salah satu kunci menjaga kesehatan lansia adalah menjaga harga diri mereka tetap utuh. Dan harga diri itu sering muncul dari kemampuan untuk mengurus diri, meski hanya dalam hal-hal kecil. Jadi, otonomi dan kemandirian adalah pilar penting yang membuat lansia yang hidup sendiri tetap sehat dan bahagia. Dengan menjaga rutinitas, melakukan aktivitas ringan secara mandiri, serta tetap merasa punya kendali atas hidupnya, lansia bisa menikmati usia senja dengan penuh martabat dan kedamaian. Penutup kesimpulan akhir. Saudara-saudara sekalian, setelah kita menelusuri 5 alasan ilmiah mengapa banyak lansia tetap sehat, bahagia, dan bebas stres meski hidup sendiri di usia senja, mulai dari pola makan yang sederhana, aktivitas ringan yang membuat tubuh tetap bergerak, stabilitas finansial yang menumbuhkan rasa aman, spiritualitas yang menghadirkan makna hidup, hingga otonomi yang menjaga kemandirian, kita bisa melihat bahwa hidup sendiri bukanlah ancaman, melainkan peluang. Peluang untuk merawat diri, mengenal lebih dalam siapa diri kita, dan menikmati usia senja dengan damai. Hidup sendiri di usia lanjut sering disalahpahami sebagai kesepian atau bahkan kesengsaraan. Namun dari cerita-cerita nyata yang sudah kita dengarkan, seperti Bu Ratna di Yogyakarta yang tetap sehat berkat pola makan teratur, Pak Jaya di Surabaya yang bahagia dengan jalan kaki setiap pagi, Pak Suyono di Solo yang menemukan ketenangan lewat doa, hingga Pak Herman di Bandung yang membuktikan pentingnya kemandirian, semua kisah itu memperlihatkan satu benang merah. Lansia bisa bahagia jika tetap memelihara rutinitas sehat, menjaga pikiran positif, dan menemukan makna hidup meski tanpa pasangan di sampingnya. Dari sisi ilmu pengetahuan, dokter dan peneliti juga menegaskan hal yang sama. Data dari Harvard Medical School hingga World Health Organization membuktikan bahwa gaya hidup sehat, spiritualitas, dan rasa kontrol atas hidup sendiri memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan fisik maupun mental. Bahkan, lansia yang menjalani hidup dengan syukur, disiplin, dan aktivitas ringan memiliki peluang lebih tinggi untuk berumur panjang dibanding mereka yang hanya pasif dan bergantung pada orang lain. Saudara, Anda harus percaya bahwa di usia berapapun, hidup bisa tetap indah. Jika sekarang Anda sudah berusia 60, 70, bahkan 80 tahun, ingatlah, perjalanan hidup Anda masih berarti. Tidak ada kata terlambat untuk merawat tubuh, menjaga pikiran, dan memperdalam spiritualitas. Makanlah makanan yang cukup bergizi, jangan lupa minum air yang cukup setiap hari, tetap gerakan kaki meski hanya sebentar, dan temukan cara untuk menenangkan hati, entah melalui doa, meditasi, atau kegiatan sosial. Semua itu adalah investasi kesehatan yang nilainya jauh lebih besar daripada harta apapun. Bayangkan, jika setiap lansia di negeri ini mampu menjaga kemandiriannya, menemukan kedamaian batin, serta tetap aktif secara fisik dan sosial, betapa indahnya wajah masyarakat kita. Lansia bukan lagi dianggap beban, tetapi sumber kebijaksanaan yang menginspirasi generasi muda.
Hidup sendiri pun tidak lagi dilihat sebagai kesepian, melainkan ruang untuk menemukan kedamaian hati dan kebebasan jiwa. Dan sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda yang masih setia menyimak hingga paragraf terakhir ini, apakah Anda merasa terinspirasi untuk menjaga kesehatan, menemukan makna hidup, dan tetap bahagia meski hidup sendiri di usia senja? Jika iya, silakan tulis di kolom komentar dengan mengetik nomor 6, agar kita tahu siapa saja yang benar-benar mengikuti perjalanan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia. Dengan begitu, Anda bukan hanya menjaga semangat sendiri, tetapi juga membantu ribuan lansia lainnya menemukan harapan, ketenangan, dan kebahagiaan di usia senja. Ingatlah, kebijaksanaan sejati hadir bukan dari banyaknya usia yang sudah kita jalani, melainkan dari bagaimana kita mengisinya dengan syukur, kesehatan, dan cinta pada kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.